atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olivia Parinduri, NIM 2018-210-140 dari kelas O. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai apa saja yang telah saya dapat dan yang telah saya pelajari setelah belajar akuntansi manajemen 1 semester ini. Yang pertama mengenai penilaian kinerja. Nah, tentang yang sudah saya pelajari tentang penilaian kinerja ini, yang pertama, bagaimana dan mengapa perusahaan lebih memilih untuk melakukan desentralisasi, yaitu karena desentralisasi ini memiliki banyak sekali keunggulan. Yang pertama, antara lain, manajemen puncak itu bebas dari pemecahan masalah harian dan konsentrasi pada strategi, atau bahasa kasarnya agar manajemen puncak itu tidak ribet. Karena desentralisasi ini memudahkan kinerja, memudahkan evaluasi kinerja dan dalam pengambilan keputusan-keputusan karena adanya kebebasan bagi manajer tingkat bawahnya, seperti manajer-manajer di kantor cabang atau manajer-manajer pada fokus pekerjaannya, seperti manajer keuangan, manajer pemasaran gitu. Jadi tidak terpaku pada sentral atau pusat. Lalu yang kedua, saya juga mendapat pengetahuan mengenai perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, perhitungan kalkulasi biaya absorpsi ini yaitu biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap, nanti akan ketemu biaya produk per unit. Nah, bedanya kalau kalkulasi biaya variabel itu tidak ada BOP tetapnya. Jadi hanya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel. Nah, itu nanti akan ketemu biaya produk per unit. Lalu yang ketiga, setelah melakukan perhitungan kalkulasi biaya absorpsi dan biaya variabel, saya juga dapat menyiapkan laporan laporan laba rugi dan laba rugi segmen dari kalkulasi biaya variabel. Mengenai analisis biaya volume laba. Nah, yang saya dapatkan dalam bab ini itu saya dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual oleh perusahaan agar perusahaan memperoleh laba. Nah, dengan cara yang pertama menentukan titik impas atau BEP dalam unit. Itu ada dua metode. Yang pertama menggunakan pendekatan laba operasi dalam analisis CVP. Yang kedua menggunakan margin kontribusi dalam analisis CVP. Kedua, menentukan titik impas dalam rupiah. Lalu yang ketiga, menentukan target laba dan penjualan. Jika perusahaan menginginkan target laba tertentu, maka untuk menentukan besarnya penjualan, perusahaan perlu menghitung jumlah pendapatan atau penjualan yang harus dilakukan agar memperoleh laba yang diinginkan dengan rumus jumlah biaya tetap ditambahkan dengan target laba lalu dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, itu nanti akan ketemu jumlah pendapatan atau penjualan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh laba yang diinginkan. Materi tentang perencanaan biaya volume laba ini meskipun bukan perencanaan yang rutin, namun sesekali perusahaan akan melakukan analisis ini. Biasanya itu perusahaan melakukan analisis ini untuk memperkenalkan produk barunya dan membuka pasar baru. Mengenai penetapan harga jual dan biaya transfer. Nah, yang sudah saya pelajari pada materi ini, yang pertama strategi perusahaan dalam penetapan harga jual produk perusahaan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, kualitas dan inovasi-inovasi produknya. Lalu
berdasarkan harga pesaing, dan yang keempat, ketersediaan serta jumlah harga dari produk pengganti. Yang kedua, saya mengetahui tentang metode-metode penentuan harga jual. Nah, ada 3 metode. Yang pertama, metode maksimalisasi laba. Yang kedua, metode penetapan harga berdasarkan biaya. Yang ketiga, metode penetapan biaya dan harga target. Harga transfer. Nah, harga transfer ini adalah suatu biaya atau harga yang digunakan atau yang dibebankan atas pemindahan suatu barang atau jasa dalam suatu divisi ke divisi yang lain di dalam suatu perusahaan. Nah, dalam penentuan harga transfer ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer price. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer price. Dan yang ketiga, harga transfer negosiasi. Nah, penetapan harga ini merupakan faktor yang krusial bagi perusahaan karena harga itu adalah kunci dari pendapatan. Jika kita menetapkan harga itu tepat, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Namun kalau harga jual yang kita tetapkan itu salah atau di bawah harga pokok produksi, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Materi yang keempat yaitu pengambilan keputusan taktis. Nah, keputusan-keputusan yang saya pelajari dalam akuntansi manajemen 1 semester ini ada 2 macam keputusan membuat sendiri atau membeli dari pemasok, dan keputusan yang kedua yaitu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, keputusan taktis ini merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang tidak rutin. Keputusan ini itu membutuhkan kemampuan untuk menyediakan informasi-informasi akuntansi yang spesifik untuk pengambilan keputusan taktis. Nah, informasi-informasi yang dibutuhkan itu antara lain informasi tentang pendapatan dan biaya yang relevan. Lalu informasi tentang biaya kesempatan dan informasi-informasi biaya pendukung yang lainnya namun yang relevan. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli komponen dari pemasok luar. Nah, alternatif membeli atau membuat sendiri itu membuat sendiri atau melakukan produksi sendiri itu harus mempertimbangkan terkait dengan pemasok. Nah, ini berhubungan dengan pengiriman dan kualitas barang. Jika pengiriman dan kualitas barang itu kurang bagus, maka lebih baik kita untuk melakukan produksi komponen sendiri. Lalu yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan hubungan dengan pegawai karena sebelumnya kita telah memproduksi sendiri. Lalu kita juga harus mempertimbangkan kestabilan harga dari pemasok itu secara terus dari waktu ke waktu. Jika harga yang diberikan oleh pemasok itu naik turun atau bahkan selalu naik, maka lebih baik kita harus produksi komponen sendiri. Yang kedua, alternatif untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus itu boleh diterima, tapi tidak boleh secara terus-menerus untuk pembeli yang sama. Meskipun memiliki kapasitas menganggur, karena takutnya nanti ada kecenderungan pembeli tersebut itu memang sengaja memanfaatkan pesanan khusus agar mendapatkan harga produk perusahaan saya itu lebih murah dari harga pasar. Lalu jika produk yang diorder dalam pesanan khusus itu untuk dijual kembali, maka itu tidak boleh dijual di pasar yang sama
karena nanti takutnya akan merusak harga. Lalu jika kapasitas sudah penuh itu atau tidak ada kapasitas menganggur, maka kita tidak usah menerima pesanan khusus. Jadi kita harus menolaknya jika kita tidak memiliki kapasitas menganggur. Untuk materi yang kelima yaitu activity based costing. Dalam materi ini saya dapat mempelajari mengenai pentingnya biaya produk per unit, karena informasi biaya produk ini penting untuk yang pertama melakukan penawaran produk, yang kedua untuk rancangan dan pengenalan produk, lalu yang ketiga untuk keputusan taktis non rutin seperti keputusan untuk membeli atau memproduksi komponen sendiri, atau keputusan untuk menerima pesanan khusus atau menolaknya. Lalu yang kedua, cara menghitung biaya produk per unit. Lalu yang ketiga, sistem perhitungan biaya produk per unit itu ada dua sistem, yaitu perhitungan biaya accrual dan perhitungan biaya normal. Lalu yang keempat, perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Nah, yang membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk itu menggunakan penelusuran langsung. Sedangkan dengan beban BOP itu berdasarkan tarif tertentu yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan tiap tahun. Lalu ada beberapa macam perhitungan biaya produk fungsional, antara lain yang pertama tarif overhead keseluruhan pabrik. Ini ada dua tahap. Tahap yang pertama itu BOP yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Yang kedua, BOP itu dibebankan ke produk. Lalu yang kedua ada tarif departemen, juga ada dua tahap. Yang pertama biaya overhead keseluruhan itu dibagi dan dibebankan ke tiap departemen produksi dan untuk membentuk satu kesatuan biaya overhead departemen. Lalu tahap yang kedua, overhead itu dibebankan ke produk. Lalu saya juga mengetahui keterbatasan pada sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi dan perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitasnya. Penggunaan tarif departemen itu didasarkan oleh pemikiran bahwa beberapa departemen produksi itu mungkin lebih banyak menggunakan overhead daripada produksi lainnya. Nah, dalam catatan, jika di dalam departemen pabrikase itu banyak menggunakan mesin, kalau departemen perakitan, pengujian itu banyak menggunakan tenaga kerja langsung. Jadi dalam perhitungannya itu sama, namun yang berbeda itu jika departemen pabrikase itu menggunakan biaya pada bagian mesin, kalau departemen perakitan, pengujian itu menggunakan biaya yang di bagian tenaga kerja langsung. Lalu saya juga mengetahui keterbatasan pada sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi dan perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitasnya. Tentunya akan banyak sekali yang saya dapatkan dalam mempelajari akuntansi manajemen pada semester ini yang akan saya terapkan di kemudian hari. Jika saya menjadi manajer perusahaan, saya dapat menentukan bagaimana kinerja perusahaan yang baik dan kompetitif itu. Dan saya juga dapat menetapkan harga jual produk saya dan harga transfer yang tepat agar laba yang kami inginkan dapat kami peroleh. Saya juga dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai
membeli komponen dari pemasok luar atau memproduksinya sendiri, atau membuat keputusan antara menerima pesanan khusus atau menolaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.